Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna. Mucus sebagai Kilanjo. Herman sebagai Arit Lungka. A.P. Burhan sebagai Surembangan. Dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna menjadi semakin parah kesadarannya. Dewi Jampi nyaris menyerah menghadapi kenyataan yang menimpa Raden Sakapal Waguna. Dan Neng kini semakin jauh terlibat dengan Raden Sakapal Waguna. Bagaimana, Neng? Apakah kau mau melakukan permainanmu itu? Terus sampai datang satu keajaiban, satu mukjizat dari Yang Maha Agung. Sudahlah, Neng. Kau bantulah aku sekarang. Kita akan menyadarkan kembali pemuda ini. Hanya satu pesanku. Kau harus dapat menahan pemuda ini di sini. Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini dalam keadaan seperti sekarang ini. Baik, Nek. Ayo, bantu aku untuk mendudukkan kembali pemuda ini. Yuk. Iya, Nek. Iya. Yuk. Iya. Bagus. Nah, sekarang menyingkirlah kau. Aku akan melepaskan urat-urat dan jalan darah yang telah kututup tadi. Iya. 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 Dia telah kembali lepas dari totokanku tadi. Sebentar lagi dia akan sadarkan diri. Layanilah dia, biar aku keluar. Oh iya, jaga dirimu baik-baik, Neng. Iya, saya mengerti, Nek. Tuh, lihatlah, dia sudah mulai tersadar. Biar aku segera pergi saja ya. Kau Kaintan? Di mana nenek itu? Nenek siapa, Kakang? Apakah maksudmu Nenek Jampi? Iya. Iya. Dia telah membuatku tidak berdaya. Dia... Kakang, kau tidak boleh menyangka seperti itu padanya. Kau kira siapakah yang merawat dan menyembuhkanmu selama ini? Semua ini bukanlah aku yang melakukannya, tapi dia, Kakang, Nenek Jampi. Kakang, apakah Kakang dapat mengingat masa lalu Kakang? Apakah Kakang ingat tentang saudara-saudara Kakang? Tentang guru Kakang? Saudara-saudaraku? Guruku? Tidak. Aku tidak merasa mempunyai saudara maupun seorang guru. Lalu, apakah Kakang dapat mengingat dari mana Kakang berasal dan di mana Kakang tinggal?
Ada. Ini Intan. Tidak, Kakang. Saya hanya ingin tanya pada Kakang tentang keluarga Kakang. Apakah Kakang dapat mengingatnya? Tidak, Intan. Aku tidak dapat mengingatnya. Aku tidak mempunyai saudara. Orang tuaku, entahlah. Mungkin ia telah tiada sejak aku kecil. Lalu, siapakah yang mengajar Kakang ilmu olah kanuragan? Ilmu olah kanuragan? Iya. Yang mengajarku? Entahlah. Entahlah, Intan. Aku tidak dapat mengingat semuanya tentang itu. Apakah kau mengetahui tentang diriku? Tentang keluargaku? Tidak, Kakang. Saya tidak mengetahui tentang Kakang. Juga tentang keluarga Kakang. Maaf, saya hanya sekedar menanyakan saja, Kakang. Oh ya, apakah Kakang sudah merasa lapar? Bubur yang saya masak sudah matang sejak tadi. Terima kasih. Kau baik sekali, Intan. Bagaimana, Kakang? Saya ambilkan ya? Ya, sejak tadi perutku memang minta diisi. Baiklah, Kakang tunggulah di sini saja dulu. Saya akan mengambilkan bubur untuk Kakang. Bagaimana keadaan pemuda itu? Dan bagaimana sikapnya padamu? Saya kembali memperkenalkan siapa nenek. Dan saya coba menanyakan tentang diri pribadinya, juga keluarganya, asalnya. Tapi dia benar-benar sudah melupakannya. Sedikit pun tak ada yang tersisa dari ingatannya, Nek. Dia benar-benar sudah melupakannya. Semuanya, Nek. Kecuali Intan Pandini. Saya benar-benar berdosa sekali. Berdosa padanya, Nek. Tidak, Neng. Kau tidak berdosa. Kau tidak bersalah. Semuanya kau lakukan adalah karena ingin menolongnya. Karena kau tidak tahan melihat penderitaannya. Tidak, Nenek mengerti. Sudahlah, Neng. Janganlah ini kau jadikan sesalan selalu. Sudah ya? Ayo, sudahlah. Tapi bagaimana, Nek? Apakah Kakang Saka benar-benar tidak dapat lagi disembuhkan? Maksudku, tidak dapat ditolong lagi, Nek. Aku tidak sanggup, Nek. Aku tidak sanggup. Entah jika guruku masih hidup. Guru nenek? Ya. Siapakah dia? Dan di manakah dia berada, Nek? Kurasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Nek. Usia guruku itu sudah tua sekali. 20 tahun yang lalu, aku terakhir bertemu dengannya. Usianya sudah hampir 80 tahun. Tapi saya kira kita harus mencobanya, Nek. Melihat keadaannya Kakang Saka, tidak boleh dibiarkan terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Oh ya, di manakah guru nenek itu tinggal? Jauh sekali di pantai selatan. Di sekitar muara sungai Cimendung. Saya akan mengajak Kakang Saka ke sana, Nek. Bagaimana dengan nenek? Iya, kita akan ke sana, Nek. Tapi bersabarlah. Jangan terburu-buru seperti ini. Dalam keputusasaan ini, aku masih ingin mencoba untuk mempelajari keadaan diri anak itu. Baiklah, Nek. Tapi janganlah sampai terlalu lama. Batin saya merasa saat ini saya sedang menumpuk dosa. Dengan kebohongan-kebohongan yang saya lakukan setiap saya berhadapan dengannya, Nek. Sudahlah, Nek. Saya akan mengantar bubur ini padanya. Ya, pergilah sana. 2 hari telah berlalu. Kesehatan Raden Sakapalwaguna menjadi kian sempurna. Keberadaan Neng di sisinya yang dianggapnya adalah Intan Pandini membuat semangat hidupnya kembali seperti semula. Dan pada suatu pagi di pinggir sungai Cipunagara, berhentilah dulu sebentar, Kakang. Ini kubawakan minum dan makan pagi untuk Kakang. Kenapa kau bawa kemari? Tidak kau biarkan saja di pondok. Kemarin saya lihat Kakang kembali ke pondok hanya sekedar untuk sarapan. Dan kemudian kembali lagi ke tempat ini.
Karena itulah, agar Kakang tidak menjadi repot, saya bawakan saja kemari. Kalau tak akanlah di batu pipi itu, kita akan duduk di rumput tebal itu, sambil menghirup minuman hangat dan memandang riak sungai Cipunagara. Kakang rupanya tidak hanya seorang pendekar yang gagah perkasa, tapi juga memiliki kelembutan rasa hingga mampu menangkap keindahan alam yang begitu dalam. Nah, ini minumlah, Kakang. Terima kasih, Intan. Alangkah nikmatnya minuman ini. Kakang, ini bersihkanlah keringat Kakang dengan kain ini. Terima kasih, Intan. Aku akan mencoba untuk menggali ingatan Kakang Saka dengan bekal kisah yang kudapat dari Intan Pandini semasa hidupnya. Intan banyak bercerita tentang kakangnya ini. Kakang Saka. Ada, Intan. Masih ingatkah Kakang dengan pertemuan kita pertama kali? Oh ya, bagaimana itu terjadinya, Intan? Aku benar-benar tidak dapat mengingat semua itu. Ceritakanlah padaku. Kakang saat itu bersama dengan saudara-saudara seperguruan Kakang menyelamatkan aku dari tangan perampok-perampok ganas yang telah membunuh kedua orang tuaku. Nah, Kakang dapat mengingatnya kan? Tidak. Aku tak dapat mengingat apa-apa lagi. Aku tidak ingat kapan aku berjumpa denganmu. Dan aku juga tidak mengerti tentang diriku. Tidak. Aku benar-benar tidak dapat mengingatnya. Juga tentang Anting Wulan? Anting Wulan? Anting Wulan? Iya, tentang Anting Wulan yang hampir saja membunuhku. Saudara seperguruan Kakang yang sangat mencintai Kakang itu. Tentang jerangkong hidup yang telah menawan saya itu. Dan Kakang bersama-sama dengan guru dan para pendekar akhirnya berhasil menolong saya dengan mengusir jerangkong hidup dari Bukit Tengkorak. Anting Wulan membunuhmu? Jerangkong hidup? Guruku? Aku tidak dapat mengingatnya, Intan. Kepalaku terasa jadi demikian beratnya. Aku tidak sanggup mengingat semua itu, Intan. Sudah, janganlah kau paksa aku untuk mengingatnya. Aku tidak sanggup. Tidak sanggup. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku tidak ingin membuatmu seperti ini. Aku hanya ingin agar kau kembali sehat seperti sedia kala. Kau dapat mengingat semua tentang masa lalumu. Iya. Aku mengerti, Intan. Tapi, untuk apa kau memaksakan semua itu? Jika aku tidak akan sanggup melakukannya. Biarlah aku hidup dalam keadaan seperti ini. Aku sudah cukup bahagia jika segera dapat membina rumah tangga bersamamu, Intan. Hidup berdua bersama-sama denganmu. Ayolah. Intan, kita sudah cukup usia untuk melakukan itu. Aku dapat menghidupimu, menghidupi keluarga kita kelak. Aku sanggup untuk membuka hutan dan menjadikannya tanah garapan. Intan, kita akan hidup tenang berdua bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita akan mencari tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian. Intan, kau dapat memilihnya. Ingin hidup di pinggiran sungai seperti ini, di sini, atau kau di kaki gunung yang sunyi dan dingin? Ayolah, Intan.
Bukankah kau mau? Ya, berilah aku waktu untuk memikirkannya, Kakang. Lusa atau mungkin besok, aku akan menjawab. Apakah aku sanggup dalam waktu yang dekat untuk segera membina rumah tangga? Kau pasti akan sanggup. Bukankah kau mencintaiku? Aku yakin kau tidak akan menolaknya. Ya, Kakang. Tapi berilah aku waktu untuk memikirkannya. Intan, kenapa kau jadi bersikap seperti ini? Apakah kau kini sudah menjadi ragu dengan diriku? Apakah mungkin kau akan menolak permintaanku ini? Tidak, Kakang. Aku masih seperti dulu, mencintaimu. Tapi aku harap kau mau memberikan waktu padaku untuk memikirkan hal itu, Kakang. Apakah aku harus segera membina rumah tangga? Ataukah aku harus menunggu beberapa saat lagi? Baiklah, Intan. Aku tidak akan memaksamu. Baiklah. Walaupun kita tidak segera berumah tangga, tapi kita akan tetap bersama-sama selalu, bukan? Intan. Aku... Kakang, lepaskan tanganku ini. Aku khawatir akan ada yang melihat kita, Kakang. Kita akan malu, Kakang. Lepaskan, Kakang. Intan. Maafkan aku, Intan. Aku sudah membasahi kainmu dengan minuman yang tertumpah itu. Tidak apa-apa, Kakang. Lihatlah itu. Kainmu pun telah dibasahi oleh minuman itu. Sudahlah. Aku akan kembali berlatih. Kembalilah jika kau ingin mengerjakan sesuatu di pondok. Tidak, Kakang. Biarlah aku tetap di sini menemanimu. Berlatih. Aku akan duduk di sini saja, Kakang. Baiklah. Ada apa, Neng? Loh, kenapa kau menangis? Saya... Di manakah dia sekarang berada? Di kamar. Sedang bersemedi, Neng. Jika begitu, marilah kita bicara di luar saja. Yuk. Nah, ceritakanlah ada apa dengan pemuda itu. Kenapa kau jadi seperti ini? Hah? Dia menghendaki agar saya dengannya segera berumah tangga. Bagaimana, Nek? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mungkin menikah dengannya. Dia tidak mencintai saya. Dia mencintai Intar Pandini. Dan lagi Kakak Dampu Awu, Nek. Saya menunggunya. Apakah dia berjanji akan kembali menemuimu? Iya, Nek. Dia mencintaimu? Dia tidak mengatakannya. Tapi saya yakin dia mencintai saya. Dan dia begitu mengharapkan saya. Jika kau menolak Sakapalwaguna, aku khawatir pemuda itu akan menjadi fatal keadaannya. Maksud Nenek? Ya, kewarasannya akan terganggu secara fatal. Dan tingkat kewarasan pemuda itu akan menjadi lebih rendah dari seekor kerbau sekalipun. Maksud Nenek, dia akan menjadi gila? Iya, itulah yang akan terjadi dengannya, Neng. Pukulan batin yang akan datang lagi sudah tidak akan mungkin dapat diterimanya lagi. Kau harus dapat memutuskan dengan bijaksana, Neng. Putusan apapun yang akan saya buat bukanlah satu bentuk kebijaksanaan, Neng. Tapi kau akan dapat membuat keputusan
yang mendekati kebijaksanaan setidak-tidaknya. Maksud nenek, saya harus mengorbankan Kakang Dampu Awuk untuk menolong Kakang Sakapalwaguna, saudaranya sendiri. Atau kau cobalah ke muara sungai Cimendung. Mencoba menyembuhkan Kakang Saka, Nek? Iya. Kau ajaklah dia menemui guruku, Aki Poho Sugala. Mudah-mudahan dia masih hidup dan dapat menolong pemuda itu, Neng. Maksud nenek, saya pergi tanpa nenek antar? Iya, berangkatlah berdua dengannya. Aku percaya dengan pemuda itu. Walaupun dia dalam keadaan demikian, tapi dia tetap tidak kehilangan sikap kesatrianya. Aku tidak dapat mengantarkanmu. Mintalah izin dari ayahmu di desa dan jenguk Ika anakmu. Baru kau boleh berangkat ke pantai selatan. Iya, saya akan menemuinya sekarang, Nek. Saya akan menjenguk Ika, anak saya malam ini juga, agar dapat segera berangkat menemui guru nenek di sana. Marilah, ku antar kau ke desa. Aku juga ingin menjenguk Ika, bocah yang lucu itu. Malam itu juga, Neng dengan diantar oleh Dewi Jambi menjenguk Ika dan meminta restu pada ayahnya untuk pergi beberapa lama ke tempat yang jauh. Dengan jaminan yang diberikan oleh Dewi Jambi yang sangat dihormati di sekitar desa-desa kecil di pinggir sungai Cipunagara itu, ayahnya melepaskan anaknya dengan tanpa ragu. Dan keesokan harinya, di tempat yang sama, Neng menjumpai kembali Raden Sakapalwaguna yang sedang berlatih. Kau datang lagi kemari, membawa minuman hangat untukku. Benar, Kakang? Apakah saya mengganggu Kakang? Sama sekali tidak. Kau datang pada saat yang tepat untuk beristirahat. Lihatlah, peluhku sudah sedemikian banyaknya. Aku sudah lelah sekali dan butuh kehadiranmu dengan minuman hangat itu. Nah, makanlah, Kakang, dan kemudian kita akan bicara. Bicara? Apa maksudmu? Kau mau menerima rencanaku kemarin? Makanlah dulu, Kang. Ini kain, Kang, untuk membersihkan keringatmu itu. Baik. Intan, aku akan segera menghabiskan hidangan ini. Dan kemudian kita akan bicara. Raden Sakapalwaguna kemudian menikmati hidangan yang dibawa oleh Neng yang masih saja dianggapnya sebagai Intan Pandini kekasihnya. Sementara itu, Neng mengawasinya dengan hati yang terenyuh. Mengawasi pemuda gagah dan tampan akan tetapi bernasib malang dengan berbagai macam perasaan yang tidak menentu. Dewata, alangkah malangnya nasib Kakang Saka. Jika saja dia tahu siapa diriku. Jika kelak dia kembali sadar akan dirinya dan siapa aku. Tentulah dia akan membenciku yang telah mempermainkan dirinya. Demikian juga dengan Kakang Dampu Awuk. Orang yang aku tunggu dan aku harap-harapkan. Tentu akan menjadi marah mengetahui aku berbuat seperti ini pada adik seperguruannya sendiri. Tapi Aku tidak melihat jalan lain lagi untuk menyelamatkan Kakang Saka. Ya, mudah-mudahan saja Aki Poho Sugala, guru dari nenek, akan dapat mengembalikan ingatannya. Dan aku akan menerima akibat apapun yang kelak akan terjadi dengan diriku. Ya, akibat apapun. Intan, kau melamun? Iya, Kakang. Aku melamun memikirkan tentang masa depan kita, Kakang. Kau lihat, semua makanan dan minuman yang kau hidangkan sudah kuhabiskan tanpa sisa lagi. Nah, sekarang ada apa?
Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang masa depan kita, Kakang. Tentang rencana Kakang kemarin. Tentang rencana berumah tangga itu. Iya. Bagaimana keputusanmu? Aku dapat menerima keinginanmu, Kakang. Tapi aku minta kau mau mengantarkan aku ke muara Sungai Cimendung untuk menemui kakekku dan meminta restu darinya. Muara Sungai Cimendung? Iya. Bukankah itu di pantai selatan? Benar, Kakang. Di pantai selatan. Apakah Kakang bersedia untuk mengantarkan aku ke sana? Tentu Intan. Aku bersedia mengantarmu ke sana. Kapan kita akan berangkat ke sana? Sekarang juga, jika Kakang bersedia. Oh, sekarang juga kita akan ke sana? Iya, Kang. Ayolah, mana nenekmu itu? Katakan, kita akan berangkat sekarang. Kita akan segera meminta restu darinya. Mari. Tunggu. Tunggu dulu, Intan. Kau katakan akan meminta restu dari Nenek Jampi? Iya, bukankah seharusnya begitu, Kakang? Memohon doa pada orang tua untuk keselamatan kita di jalan. Oh, jadi kita akan melakukan perjalanan berdua saja? Benar, Kakang. Ayolah cepat. Kita sudah ditunggu nenek di pondok. Mari Intan kekasihku. Mari sayang. Setelah memohon restu dari Dewi Jampi, Raden Sakapalwakuna dan Eneng berangkat menuju muara Sungai Cimendung di pantai selatan. Maafkan aku, Neng. Aku tidak dapat mengantarkanmu ke sana. Aku tidak dapat lagi. Dan tidak mungkin bertemu dengan Rinjani, saudaraku, yang telah merebut Purit Putra, kekasihku. Mudah-mudahan kalian akan mendapat keselamatan dalam perjalanan kalian. Mudah-mudahan guruku ataupun Rinjani dapat menerima kalian dengan baik. Kita tinggalkan dulu Raden Sakapalwakuna yang tengah menuju muara Sungai Cimendung. Sekarang, marilah kita ikuti kisah dari Raden Purbaya bersama dengan Mamang Kuraya yang tengah bersiap-siap memasuki istana Karangsedana. Ingatlah, cucu. Kendalikan emosimu. Kita akan memasuki tempat yang sangat berbahaya. Gerbang kota raja cukup ketat penjagaannya. Saya akan mencoba kendalikan diri. Bagus. Kita terus saja ke sana, Kek. Kita coba melalui lorong rahasia yang dahulu saya pergunakan untuk meninggalkan kota raja. Maksudmu, kita tidak perlu melalui gerbang itu? Ya, Kek. Dari lorong rahasia itu, kita akan dapat tiba di puri istana yang terletak di pinggiran benteng kota raja. Oh, iya. Mudah-mudahan saja kita akan aman melalui lorong itu. Ayo, Kek. Lorong itu sudah tidak terlampau jauh lagi. Ini dia lorongnya, Kek. Biar saya geser batu ini. Alangkah cermatnya keluarga kalian mempersiapkan diri. Iya. Lorong ini betul-betul tersembunyi. Siapa yang akan menyangka di pinggir parit kecil, di bawah tebing batu seperti ini, ada sebuah lubang rahasia. Hati-hatilah. Jangan sampai mengeluarkan suara ribut. Aku khawatir akan ada yang melihat perbuatan kita. Jangan khawatir, Kek. Iya. Iya. Mari kita segera masuk, Kek. Iya. Mari, Kek. Sebentar, bocah, sebentar. Aku akan menarik batu ini kembali ke tempatnya dulu, ya. Sudah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Mari, Kek. Iya, ayo. Tunggu. Biar aku yang berjalan di depan. Aku khawatir ada sesuatu yang berubah di depan sana nanti. Untuk kau bisa mendapat celaka. Wah, hebat sekali. Benar-benar hebat. Pastilah terowongan ini dibuat pada masa kejayaan Karangsedana. Saat mana masih dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda? Iya. Kenapa? Apakah kau tidak mengetahui tentang masa lalu keluargamu? Sejarah dari kakek buyutmu? Sedikit saya tahu dari cerita ibunda.
dan juga dari catatan-catatan yang saya temui di perpustakaan istana. Tentang kebesaran masa lalu dari Karangsedana yang dikenal dengan nama Sunda atau Pasundan. Ceritakanlah, Kek. Ceritakanlah apa yang kakek ketahui tentang Karangsedana masa lalu. Tidak banyak yang ku ketahui, cucu. Yang aku ketahui dari ayahku adalah tentang kebesaran kerajaan Pasundan yang menguasai seluruh tanah Pasundan. Jika aku mendengar dan menyimpulkan cerita ayahku dulu, kebesaran kerajaan Sunda jauh melebihi kerajaan Galuh sekarang ini. Kakek buyutmu yang saat itu memerintah kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Galuh. Menurut ayahku, saat itu kebesaran kerajaan Sunda tidaklah karena prajuritnya, tapi karena kebijaksanaan rajanya. Galuh adalah satu-satunya kerajaan yang merasa iri dengannya, dan diam-diam menyiapkan bala tentara dan menaklukkannya. Apa kau tidak mengetahui itu semua? Tidak, Kek. Saya tidak mengetahui sebanyak itu. Kelak, jika saya bertemu dengan ayahanda, saya akan menanyakan itu semua. Iya. Rupanya kita telah sampai, cucu. Tidak ada jalan lagi di depanku. Sekarang, kakek boleh mengangkat batu di atas kakek. Itu adalah lantai batu di taman. Iya. Baiklah, aku akan mencoba mengangkatnya sedikit dan melihat keadaan di luar sana. Ya, sebentar. Suasana sepi sekali, bocah. Tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar tempat ini. Ayo, kita keluar dari lorong yang menyesakan ini. Ini adalah peristirahatan ayahanda di dalam kota raja. Ayo, Kek, kita tinggalkan tempat ini. Iya. Awas. Ada penjaga di pintu puri. Kita melompati dinding ini saja. Ayo, Purbaya. Dengan tanpa mengeluarkan suara, Raden Purbaya segera menyusul kakeknya Mamang Kuraya ke atas dinding puri dan kemudian melompat keluar. Kita sudah tiba di dalam kota raja dengan selamat, Kek. Sekarang, marilah kita menuju istana. Iya, ayo. Purbaya, sebaiknya kita mencari dan melalui jalan yang ramai agar kita tidak menarik perhatian di tempat yang sunyi seperti ini. Jika begitu, sebaiknya kita memintas jalan itu. Ayo. Iya, ayo. Awas. Ada rombongan prajurit. Ayo, bersembunyi, Purbaya. Ayo. Rombongan prajurit yang sedang meronda. Kek. Ada apa? Kita belum mengetahui suasana di desa Pancuran Bambu. Saya khawatir suasana di sana juga seperti di sini. Tumpahkah di sana hanya seorang diri? Sudah, tenanglah, cucu. Kukira dengan pesan yang kau berikan untuk tetap diam di dalam rumah penduduk desa itu, dia akan selamat. Tidak mendapat gangguan apapun. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Bibi Cempaka. Iya, sudah. Ayolah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ayo. Itukah istanamu, Purbaya? Iya, Kek. Marilah kita coba memasuki melalui samping sana. Iya. Di sana banyak gerumbul pepohonan. Dari situ kita akan masuk ke taman dan kemudian memasuki kamar. Iya. Bekas kamar ayahanda. Disitulah ayahanda meletakkan harta pusaka Karangsedana. Iya, baiklah. Wah, dinding tembok ini cukup tinggi, Purbaya. Sebaiknya kau kugendong saja. Baik, Kek. Ayo. Malam belum lagi larut. Kau lihat di bawah sana. Masih terlihat penjaga dan orang-orang dalam istana yang sedang bermain-main. Tapi kurasa kita bisa turun ke bawah sini. Baru kemudian kita cari jalan ke tempat harta itu. Ayo, mari Purbaya. Wah, tidak ada jalan, Purbaya. Kira penjaga-penjaga itu harus aku lumpuhkan dulu. Kau tunggulah sebentar di sini, ya. Baik, Kek. Pastilah Prabu Jaya Suntana belum tiba dari Indraprasta. Pertemuan itu setidak-tidaknya akan memakan waktu yang cukup lama. Hei, siapa kau? Bukan
Bukankah kau Kakang Mas Purbaya? Oh, kau Adi Paramita. Kemana saja kau, Kakang? Diamlah, Adi Paramita. Ada apa, Kakang Mas Purbaya? Kau kelihatannya ketakutan sekali. Apakah ayahmu ada di istana? Ayah pergi meninggalkan aku. Sudah lama sekali, Kakang. Ke Indraprasta katanya. Ayolah, kita ke dalam, Kakang. Kemana saja Kakang selama ini? Jangan keras-keras bicaranya, Adi Paramita. Adi Paramita, tahukah kau kamar ayahandaku dahulu? Oh, tentu saja, Kakang. Bukankah kau dahulu sering mengajakku bermain ke situ juga? Dan lagi, sekarang kamar itu sudah menjadi milikku. Di manakah Paman Aji Konda dan Bibi Rara Angken, juga Bibi Cempaka? Rupanya, Adi Paramita tidak pernah menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di Karang Sedana ini. Ayolah, Kakang, kita ke dalam. Sebentar, Adi Paramita. Aku... Siapa dia, Purbaya? Hei, siapakah kau ini, kakek tua? Jangan keras-keras bicaranya, Adi Paramita. Ini adalah kakekku. Dia adalah guruku. Dia mengajarku berbagai kepandaian. Kek, ini adalah Paramita, putri dari Paman Sentana yang kini menguasai Karang Sedana. Iya. Dulu ayahmu yang menjadi raja. Sekarang ganti ayahku. Dimas Paramita, aku datang kemari adalah untuk mengambil kembali beberapa barangku dan juga mainanku yang tertinggal di dalam kamarku, yang sekarang menjadi kamarmu. Oh, aku sudah mempunyai mainan yang banyak, Kakang. Kau ambillah mainanmu di sana. Tapi, di manakah kau letakkan mainanmu itu? Aku tidak pernah melihatnya. Aku meletakkannya di salah satu sudut. Mungkin juga di belakang lemari besar ayahanda. Tapi itu pasti ada di sana. Ayolah, kita ambil mainan itu. Mari. Awas, Raden. Ada yang datang. Maaf, Adi Paramita. Diamlah sebentar, Adi Paramita. Janganlah mengeluarkan suara. Bukankah kau mau menolongku? Tuan Putri! Aku akan melumpuhkannya setelah dia memasuki taman ini. Di tempat itu banyak sekali prajurit. Walaupun aku dapat melumpuhkannya, tetapi aku tidak akan mungkin dapat menyembunyikan sekian banyak tubuh orang-orang itu. Tuan Putri! Hari sudah malam. Ibunda tuanku mengharap agar Tuan Putri segera kembali. Prajurit itu mengurungkan niatnya kemari. Lihatlah, dia akan mencari ke tempat lain. Putri yang cantik, maukah kau memanggil orang yang mencarimu itu ke tempat ini? Benar, Adi Paramita. Orang itu pastilah akan menghalangku untuk mengambil barang-barangku di dalam kamar. Panggillah dia jika kau ingin menolongku. Gadis cilik yang berusia sekitar 9 tahun itu menganggukkan kepalanya. Dan kemudian segera saja Raden Purbaya melepaskan mulut gadis itu dari bekapannya. Maafkan aku, Adi Paramita. Kau membuat aku terkejut, Kakang Mas Purbaya. Untuk apakah harus kupanggil Paman Banur? Panggillah cepat sebelum dia jauh meninggalkan kita. Ayo, Adi Paramita. Baiklah, Kakang Mas. Hei, aku di sini, Paman Banur. Kembalilah, Tuan Putri. Malam sudah semakin larut. Tuan Putri harus segera tidur. Carilah tempat persembunyianku, Paman. Baiklah. Saya akan mencari Tuan Putri. Tapi jika bertemu, Tuan Putri harus segera tidur. Baik, Paman. Perlahan-lahan, prajurit pengasuh Putri Paramita memasuki gerumbul pepohonan taman istana. Dan ketika prajurit yang dipanggil dengan nama Paman Banur itu memasuki gerumbul, Hei, apa yang kau lakukan pada Paman Banur? Dia tidak apa-apa, Adi Paramita. Lihatlah, itu wajahnya. Itu juga matanya. Dia hanya lumpuh beberapa saat. Adi Paramita, apakah banyak penjaga di tempat-tempat menuju kamarmu? Hanya ada beberapa. Saat ini, Hayanda tidak ada di istana. Penjagaan tidak banyak di dalam istana. Jika kau mau mengambil barangmu, ikutlah aku saja. Aku akan membawamu ke sana. Tidak akan ada seorang pun yang akan berani mengganggumu. Ayo. Iya. Baiklah, anak manis. Tapi, kukira sebaiknya kita ke sana secara diam-diam saja. Bukankah begitu lebih baik? Terserah kalian saja. Marilah. Ya, ayo. Dengan mengendap-endap, Raden Purbaya dan
dan Mamang Kuraya yang diantar oleh Putri Prabu Jayasuntana memasuki kawasan Taman Sari. Beberapa orang penjaga yang sedang meronda berhasil dilumpuhkan oleh Mamang Kuraya tanpa sepengetahuan Putri Paramita yang berjalan di depannya. Dan ketika mereka hendak melalui lorong indah yang di kiri kanannya dipenuhi dengan bunga aneka warna, mereka melihat serombongan orang yang sedang melintas. Bersembunyi. Kenapa? Paman-paman hidung panjang itu baik sekali Kakang Mas Purbaya. Siapakah mereka itu, Adi Paramita? Mereka adalah para pengawal yang ditugaskan menjaga keselamatan ibundaku, Kakang. Mereka didatangkan ayahanda dari negeri India. Mereka lucu dan ramah sekali. Nanti Kakang akan kukenalkan dengan mereka. Jangan dulu, Adi Paramita. Jangan sekarang. Biar nanti saja. Tunggu dulu. Kelihatannya mereka memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Biarkan mereka berlalu hingga jauh, ya. Iya. Ayo, anak manis. Itukah kamarmu? Benar, Kek. Ayo kita segera ke sana. Iya. Ibuku dan seorang dayang pasti berada di dalam. Ayolah, ibuku pasti akan senang sekali bertemu denganmu. Dengan berlari-lari kecil, sesaat ketiganya tiba di muka kamar yang dituju. Dan kemudian Raden Purbaya dengan cepat membuka pintu kamar tempat harta pusaka Karang Sedana disembunyikan. Hei, siapa kau? Kau Purbaya? Apa yang kau lakukan? Ibu! Maafkan aku, Adi Paramita. Aku akan mengambil barang peninggalan ayahku. Mari, Kek. Di bawah ranjang itu. Ini, aku ingat betul. Inilah tempatnya di sini, Kek. Bongkarlah di sekitar sini. Iya. Baik. Mundurlah kau, Purbaya. Sudah kelihatan peti besarnya. Oh, ini dia, Kek. Berat juga peti ini, Kek. Biar aku yang mengangkatnya, Purbaya. Mari. Ini. Ayo, kita segera tinggalkan istana ini, Kek. Iya. Ayo, Raden. Ayo. Oh ya, terima kasih Adi Paramita atas semua pertolonganmu. Bibi Rati, tolong sampaikan pada Paman Sentana. Kelak, aku bersama dengan ayahanda akan menuntut balas atas semua pengkhianatannya. Selamat tinggal. Dengan mengendap-endap, keduanya kemudian meninggalkan istana Karang Sedana dan kemudian menuju sebelah barat kota raja untuk mencari Prabu Ajikonda di kuil Siwa Agung. Tuanku, hamba datang membawakan makan malam. Tuanku, apakah Tuanku Permaisuri sudah tertidur? Tapi kukira tidak mungkin. Baru saja ia memerintahkan aku untuk membawakan makan malam untuknya. Coba aku ketuk sekali lagi. Tuanku. Apa yang sedang kau lakukan di situ? Tuan Amista. Ini saya membawakan makan malam yang telah dipesan oleh Tuan Permaisuri. Tapi saya sudah mengetuknya beberapa kali. Tidak juga ada sahutan dari dalam. Jika begitu, bawa kembali hidangan itu ke dapur. Tuan Permaisuri pastilah sudah tertidur. Tapi saya rasa tidak mungkin, Tuan Resi. Baru saja saya diminta mengambil makan ini. Dan lagi, tadi Tuan Permaisuri mengatakan bahwa perasaannya tidak enak. Coba kau ketuk dan panggil lebih keras lagi. Baiklah, Tuan Resi. Tuanku, hamba datang membawa makanan yang Tuan pesan tadi. Kau mundurlah, Dayang. Biar aku akan melihatnya ke dalam. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan Tuan Permaisuri. Putra Ajikonda masuk dan mengambil barang milikku. Tangkap dia! Tangkap pencuri itu! Baik, Tuan Putri. Tutup gerbang istana. Ada pencuri masuk. Geledah setiap sudut istana. Tutup gerbang kota raja. Apa yang terjadi denganmu, Paramita?
membawa anak itu kemari? Saya tidak tahu Kakang Mas Purbaya akan jahat pada ibu. Bukankah itu barang Kakang Mas Purbaya? Paramita, barang itu ada di dalam kamar kita. Berarti itu adalah milik kita. Dia telah datang secara sembunyi-sembunyi. Berarti dia adalah pencuri. Jika itu memang barang milik kita, mengapa Paramita tidak pernah diberitahu? Juga ibu tidak pernah tahu. Juga ayahanda. Pastilah itu benar barang Kakang Mas Purbaya. Bukankah ini juga dulu adalah kamar Kakang Mas Purbaya? Barang itu milik kita, Paramita. Sudah, diam kau. Masih juga kau membela pencuri itu. Tapi Kakang Mas Purbaya adalah kawan Paramita, Bu. Dia begitu baik dulu pada saya. Tidak mungkin dia mau mengambil barang milik kita. Anak nakal. Akan kukatakan pada ayahmu jika dia kembali. Dan kau akan segera menerima hukumanmu. Lekas pergi dan basuh kakimu. Baiklah, Bunda. Ayolah, cepat Purbaya. Sebentar lagi tentu seluruh kota raja ini akan dipenuhi oleh prajurit-prajurit yang mencari kita. Itu dia kuilnya. Ayo. Ayo, mari masuk. Ayo, Purbaya. Bukankah ini kuil Siwa Agung? Iya. Di manakah ayahandaku berada, Kek? Ayolah, mari kita masuk saja ke dalam. Ayo. Berhenti dulu Kisana. Siapakah kalian ini? Untuk apa kalian memasuki kuil agung ini pada malam-malam seperti ini? Maaf, kami sedang mencari seseorang di dalam sini. Siapakah yang Kisana cari? Di sini tidak ada seorang pun yang tinggal kecuali saya sebagai pengurus kuil ini. Saya mencari ayahandaku Prabu Jikonda. Kau bicara apa? Aku mencari ayahandaku, Paman. Ayahandaku Prabu Jikonda, penguasa Karangsedana beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya kalian keluar saja. Saya tidak tahu menahu yang kalian bicarakan. Maaf Kisana. Apakah benar Kisanak akan mengusir kami? Mengusir Raden Purbaya, putra dari junjunganmu? Apakah kelak kau tidak akan menyesal jika junjunganmu yang berada di salah satu kamar mendengarnya? Kau telah mengusir satu-satunya putra yang telah sekian lama menghilang. Ayo, marilah Raden. Kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu dulu. Ada apa Kisanak? Apakah kalian tidak sedang memperdayai aku? Apa kalian tidak mempercayai kami? Baiklah, jika demikian kami akan segera meninggalkan kuil ini. Tunggu dulu kakek tua. Ikutilah aku. Ya. Kau tunggulah di sini sebentar. Aku akan melihat ke dalam. Ya, baiklah. Benarkah di sini ayahanda bersembunyi? Tunggulah sebentar. Raden akan segera mengetahui kepastiannya. Tapi tempat ini begitu sunyi. Seakan-akan tidak ada seorang penghuninya. Itu agaknya di luar sudah mulai berkeliaran prajurit dan tokoh-tokoh kenamaan yang merupakan pengawal istana Karangsedana. Mengapa lama sekali, Kek? Apakah orang tadi sudah memperdaya kita? Biarlah, aku masuk saja ke dalam sana, Kek. Jangan Purbaya, jangan. Raden Purbaya yang tidak dapat menahan diri lagi segera saja memasuki pintu di mana tadi penjaga kuil itu menghilang. Akan tetapi, baru saja pintu itu terbuka, belasan anak panah melesat menyerang bocah yang ceroboh itu. Awas Purbaya! Lihatlah itu buktinya. Jika kau tidak waspada, bahaya selalu ada di mana-mana. Sekalipun di tempat tinggal ayahmu sendiri. Tapi kenapa bisa begini, Kek? Di mana orang tadi? Saya tidak percaya ayahanda berada di dalam sana. Baiklah, kita lihat sekarang ke dalam sana. Ayo, kita masuk ke dalam. Kek. Peti itu, apakah akan kita letakkan di sini? Iya. Hampir saja barang yang sudah kita dapatkan dengan susah payah hilang karena kelalaian kita. Ayo, kita cari monyet yang telah memperdaya kita itu. Ayo. Monyet itu pastilah sedang bersembunyi dan mempersiapkan jebakan untuk kita. Biar, akan ku coba mencari di mana dia bersembunyi.
kita akan mendapat keterangan yang jelas hanya dari orang itu. Iya. Hup, 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 hup. Kemudian, Mamang Kuraya yang merupakan tokoh mahasakti di tanah Pasundan pada masa lalu menerapkan aji 4 arah pembeda gerak. Sebuah aji pendengaran sakti yang kini telah dimiliki oleh pendekar-pendekar dari Gua Larang yang merupakan murid keturunannya. Monyet itu berada di depan kita di ruang itu. Mari kita masuki pintu itu. Ketika pintu berikutnya berhasil dibuka oleh Mamang Kuraya, tidak ada sesuatu jebakan pun yang ditemuinya. Ruangan kosong di hadapan mereka segera saja dikenali oleh Mamang Kuraya. Inilah ruang yang kulihat tadi siang. Ya, disinilah ayahandamu kulihat sedang berkumpul bersama dengan beberapa orang pengikutnya. Keluarlah Kisanak. Ayo keluarlah. Atau aku akan menarikmu keluar dari arca-arca di sudut itu. Setelah beberapa saat tidak mendapat jawaban, Mamang Kuraya melangkah maju ke tengah ruangan mendekati tempat persembunyian penjaga kuil Siwa Agung. Akan tetapi, tanpa diduga-duga dari atas atap kuil yang tinggi, sebuah jaring yang cukup besar jatuh dan siap untuk membungkus tubuh kedua kakek dan cucu itu. Keterlaluan sekali jika aku harus menghadapi jebakan anak-anak seperti ini. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Mamang Kuraya mengangkat tangannya ke atas dan segulung angin yang keras bertiup dan menahan luncuran jaring yang turun menimpanya. Dan kemudian, seiring dengan putaran tenaganya, jaring itu pun dililit menjadi segulung kain besar. Keluarlah, monyet penipu. Keluar atau akan kulemparkan jaring ini ke sudut sana. Jangan lakukan itu. Begitulah. Jangan bersembunyi saja seperti kecoa busuk. Ayo, kemarilah. Mendekat, monyet licik. Kemari cepat, Baik, Tuan, baik. Sekarang katakan pada kami di mana Sang Prabu. Apa yang telah terjadi di sini? Mereka tidak berada di sini, Tuan. Aku tidak main-main denganmu, Kisanak. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sang Prabu? Tadi siang aku melihatnya di sini. Cepat katakan. Katakan di mana mereka? Katakanlah, Paman. Di mana ayahandaku? Atau aku harus membuat kepala Paman jadi seperti ini? Hiya! Katakan. Baiklah. Mereka sedang menuju Istana Karangsedana malam ini. Menuju Istana Karangsedana? Iya. Celaka Purbaya. Ayahandamu memasuki istana bersamaan dengan terjadinya kekacauan di sana. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kek? Kau tunggulah di sini, ya. Biar aku akan melihat keadaan di istana. Baiklah, Kek. Kau jagalah peti itu baik-baik, ya. Benarkah kau putra dari Sang Prabu Aji Konda? Benarkah kau adalah Raden Purbaya? Sudahlah, jangan mengoceh saja. Kau telah membuang waktu banyak, Paman. Jika saja sampai terjadi sesuatu dengan ayahandaku, karena ulahmu itu, aku akan memberimu hajaran. Akan kupatahkan tanganmu, atau kuhancurkan mulutmu itu. Ada yang datang. Sembunyi cepat. Tunggu dulu, tuanku. Ada orang di dalam sini. Tunggu, Kakak Sedawarna. Tunggu, Pak Sedawarna. Dia putraku Purbaya. Tunggu. Ayahanda. Anakku Purbaya. Bagaimana kau bisa berada di sini? Ayahanda. Mana Ibu Muna? Ayahanda. Ibunda.
ada. Hah? Ibunda sudah tewas di padepokan Gua Larang. Oh, Dinda Rara Angken. Hei, Purbaya, bagaimana kau bisa berada di sini? Bersama siapa kau kemari? Ya, tuanku, Raden Purbaya luar biasa sekali. Dia mampu menghindarkan diri dari serangan-serangan hamba yang hebat. Entah siapakah yang memberikan pelajaran pada Raden. Ananda kemari bersama dengan kakek Mamangkuraya, yang juga adalah guru Ananda. Iya. Sekarang kakek sedang keluar mencari ayahanda. Mamangkuraya, tokoh angkatan beberapa puluh tahun yang lalu. Apakah dia masih hidup? Dialah yang mendidik Ananda di samping tokoh-tokoh yang lain. Delaka. Rupanya tempat ini pun tidak luput dari pemeriksaan mereka. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Purbaya. Anung, kau hambatlah dia dengan caramu. Baik, tuanku. Ayo cepat Purbaya. Hah? Apa itu? Kenapa kau bawa-bawa peti itu? Saya ingin mempersembahkan ini pada ayahanda. Harta pusaka milik kita, ayahanda. Hah? Apa katamu Purbaya? Oh iya. Betul ini peti yang kita cari Purbaya. Dari mana kau mendapatkannya? Kita tinggalkan dulu tempat ini, tuanku. Baru kita lanjutkan pembicaraan ini. Ayo, mereka sebentar lagi akan tiba di sini. Dengan tergesa-gesa, Raden Purbaya segera menyeret penjaga kuil Siwa Agung itu dan peti harta yang didapatkannya ke sudut ruangan. Dan baru saja dia selesai menyembunyikan tubuhnya, beberapa laki-laki dengan tergesa-gesa memasuki ruangan di mana dia bersembunyi. Dan tanpa disadarinya, Raden Purbaya menyentuh sebuah patung kecil. Kita langsung ke Kedung Manyar, tuanku. Ya, baiklah. Mari kita ke sana. Sebentar, ayahanda. Ya. Kita singgah sebentar di pancuran bambu. Ada apa di sana? Ada sesuatu milikmu yang tertinggal. Alah, sudahlah. Biarkan sajalah. Tidak. Kita ke sana dahulu, ayahanda. Ananda akan menjemput Bibi Cempaka. Cempaka? Dayang kecil itu? Iya, ayahanda. Alah, sudahlah Purbaya. Biarkan saja anak itu. Biarkan saja anak itu. Sementara di sana nanti, satu saat kita akan menjemputnya. Ini, ayahanda bawalah. Hup. Ya. Saya akan menjemputnya dan kemudian mencari ayahanda di Kedung Anyar. Tunggu Purbaya. Tunggu dulu. Sengkon, angkat peti itu. Kita ke pancuran bambu dulu. Baik, tuanku. Dengan bantuan kegelapan malam, Prabu Ajikonda bersama dengan Raden Purbaya dan 4 orang pengikutnya menyelinap ke sana kemari sampai akhirnya mereka tiba di puri istana dan kemudian keluar meninggalkan kota raja. Dengan tergesa, kelompok pelarian dari kota raja Karang Sedana itu menuju desa Pancuran Bambu. Dan beberapa saat kemudian, rombongan itu pun sudah bertambah dengan kehadiran Cempaka. Sampai akhirnya mereka tiba di Kedung Anyar. Dan setibanya di sana, ayah dan anak itu pun kemudian saling melepas rindu dan berbincang-bincang hingga sepanjang malam. Kepandaianmu luar biasa sekali, anakku. Sungguh hebat sekali gurumu itu. Alangkah bahagianya aku jika ia juga mau memperkuat barisanku untuk menggempur Prabu Jayasuntana. Saya kira kakek bersedia untuk membantu ayahanda. Segera setelah Karang Sedana dapat kurebut, aku akan segera memindahkan makam ibumu dari Gua Larang hingga ke tempat pemakaman keluarga kita di pinggir kota raja. Lalu mengenai pembunuh ibumu akan segera kita cari. Aku juga pernah mendengar nama orang itu. Rako Sapala. Dia tinggal di sekitar kompleks istana. Dia menempati sebuah gedung yang cukup besar. Kita akan mencari kesempatan untuk membalas dendam ibumu. Fajar telah datang. Tidurlah Purbaya. Tentu lelah setelah semalaman tidak memejamkan mata. Ayo. Baiklah ayahanda.
Ananda pamit undur untuk beristirahat. Tidurlah Purbaya. Besok kita akan membicarakan banyak hal tentang Karang Sedana. Ayo, tidurlah. Kita tinggalkan dahulu Raden Purbaya yang kini tengah kembali bersama dengan ayahandanya Prabu Ajikonda. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan dari Mamang Kuraya yang tengah mencari Prabu Ajikonda di Istana Karang Sedana. Berbahaya sekali buat Prabu Ajikonda masuk ke dalam istana dalam keadaan siaga seperti ini. Aku tidak melihat kemungkinan adanya keributan lain. Mereka hanya terlihat dalam keadaan puncak kewaspadaan. Tapi baiklah, walaupun demikian aku akan melihat ke dalam istana ini. Yup. Tidak ada tanda-tanda apapun di dalam. Prajurit dan para pengawal sudah memenuhi istana ini. Siapa itu? Wah, luar biasa sekali gerakannya. Dari pakaiannya tentulah dia seorang resi. Rupanya orang itu berasal dari tanah seberang. Ya, dari India. Seperti yang dikatakan putri dari Prabu Jaya Suntana. Perketat penjagaan! Baginda telah tiba dari Indraprastha! Rupanya Prabu Jaya Suntana telah tiba. Istana ini akan menjadi semakin berbahaya saja dengan kehadiran Prabu Suntana, dengan pengawal-pengawal utamanya. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Yap. Hei! Siapa itu? Celaka. Rupanya hidung betet itu memiliki telinga yang tajam. Benar tidak kusangka, aku telah meremehkannya. Tunggu. Ayo, kau kejar aku, hidung betet. Sebentar saja, Mamang Kuraya sudah terlibat kejar-kejaran dengan tokoh andalan Karang Sedana yang disebut dengan panggilan Resi Anista. Kau hebat sekali. Ayolah kejar aku. Kita akan berkenalan lebih jauh di luar tembok kota raja. Hebat juga ilmu larimu, sobat. Siapakah kau ini orang tua? Kepandaianmu pun kukira bukan tandinganku. Tapi sebagai pengawal istana, aku harus menjaga dan melakukan tugasku dengan sebaik-baiknya. Karena itu, aku akan mencoba untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke istana. Ayolah kita coba saja segera. Sudah lama aku tidak menemukan tandingan yang dapat memuaskan hatiku. Agaknya kau cukup mengembirakan aku. Ayolah, ayo. Sebelum kita memulai, apakah aku dapat mengetahui dengan siapa aku berhadapan? Aku ini dikenal di negeriku dengan nama Resi Anista. Aku datang ke tempat ini baru beberapa purnama. Siapakah tuan yang hebat? Baiklah. Baik, aku akan memperkenalkan diri. Di negeriku aku dikenal dengan nama Mamang Kuraya. Cukup? Terima kasih. Nama tuan sudah saya ketahui. Sekarang kepandaian tuanlah yang ingin saya ketahui. Oh, iya. Bersiaplah. Laki-laki tinggi kurus dengan hidung panjang berkulit hitam legam menyerang Mamang Kuraya dengan pukulan-pukulan yang cepat dan ganas. Dan sekali-kali laki-laki asing itu menjatuhkan diri melakukan serangan-serangan ke arah bagian bawah bagaikan seekor terenggiling. Sedangkan Mamang Kuraya masih saja terkekeh-kekeh gembira melayani serangan-serangan lawannya.
Setelah beberapa saat tidak berhasil mendesak Mamang Kuraya, Resi Amista yang menjadi sangat penasaran kemudian melompat mundur ke belakang dan kemudian berdiri dengan kedua kaki yang merapat kedua telapak tangannya ditempelkan satu sama lain di depan dadanya. Dan mulutnya Komat Kamit mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Mamang Kuraya. Dan kemudian dari atas kepalanya keluar asap tipis yang sangat halus. Apa pula yang dilakukan oleh orang asing? Tapi baiklah, aku harus berhati-hati. Mamang Kuraya kemudian mengeluarkan segenap tenaga cadangannya. Bersiap sempurna, matanya dengan penuh kewaspadaan memperhatikan Resi Amista yang masih saja berkonsentrasi penuh. Sampai akhirnya, Mamang Kuraya, tokoh mahasakti dari tanah Pasundan, terbelalak keheranan melihat dari tubuh Resi Amista keluar bentuk-bentuk yang tidak berbeda dengan dirinya. Dewata aku, ilmu apakah yang dimiliki Resi asing ini? Dia mampu memecah tubuhnya hingga menjadi 5. Kau memang hebat sekali. Tapi sekarang, coba kau hadapilah ilmu 5 bayang-bayang dewa. Kurang ajar. Ilmu Pancawayang ini benar-benar menyulitkan aku. Terpaksa aku harus mengeluarkan Haji Semedi Dewa Gila. Pertempuran antara kedua tokoh mahasakti itu pun kembali berlangsung menjadi kian menggemuruh. Kali ini yang tampak pada pandangan mata adalah orang-orang yang saling menyerang. Dahan dan batang-batang pohon berderak patah terkena angin pukulan mereka. Pertempuran terus berlangsung. Akan tetapi, Resi Amista tetap saja tidak berhasil mendesak lawannya, apalagi mengalahkannya. Akan tetapi, Mamang Kuraya yang berhasil memukul bentuk-bentuk dari Resi Amista tidak juga berhasil membuatnya tak berdaya. Bentuk-bentuk kembaran itu mampu bangkit untuk kemudian menyerangnya lagi. Aku terlalu memanjakan diri bersenang-senang dengan pendeta ini. Celaka, aku sampai melupakan cucuku Purbaya. Mau kemana ke orang tua? Aku mempunyai urusan penting yang harus aku kerjakan. Sampai bertemu lagi orang asing. Celaka. Mudah-mudahan tidak terjadi satu hal apapun dengan cucuku Purbaya. Ilmu Pancawayang itu cukup membuatku repot. Aku harus dapat mencari jalan untuk memecahkan ilmu itu. Celaka. Kuil Siwa Agung itu sudah dipenuhi dengan para prajurit dan tokoh-tokoh istana Karangsedan. Aku harus menyelidiki keadaan di dalam sana. Itu penjaga kuil sedang diperiksa oleh para prajurit Prabu Suntana. Iya. Aku yakin mereka belum menemukan Raden Purbaya. Aku akan mencoba mencarinya di kamar-kamar kuil Siwa Agung melalui atap kuil ini. Dengan teliti, Mamang Kuraya meneliti satu persatu ruangan pada kuil Siwa Agung sampai akhirnya. Purbaya tidak berada dalam kuil ini. Kira anak itu sudah meninggalkan kuil ini. Baik. Hampir di setiap sudut sekitar kuil ini kuperiksa. Tapi tidak juga kutemukan cucuku itu. Benar-benar kakek tidak tahu diri aku ini. Bodoh, masih suka memanjakan diri bertemu dengan lawan yang kuat seperti tadi. Aduh. Oh, iya. Mengapa aku lupa? Wah, iya. Pastilah Purbaya sudah meninggalkan kota raja dan menungguku di desa Pancuran Bambu bersama dengan Cempaka. Iya. Aku akan segera ke sana. Sampurasun. Rampes. Loh. Kau orang tua? Ada apa kau kelihatan terkejut di sana? Hah?
Di mana Cempaka cucuku? Mari silakan masuk dulu. Ya. Duduklah. Ya. Mungkin aku bersalah padamu orang tua. Cucumu tadi beberapa saat yang lalu telah pergi dari sini. Hah? Cucumu yang laki-laki itu yang menjemputnya. Hah? Oh, dia menjemputnya. Apakah dia tidak menitipkan pesan-pesan untukku? Kelihatannya mereka tergesa-gesa. Cucu laki-lakimu itu datang bersama dengan beberapa orang laki-laki yang... Apa? Aku tidak dapat mengenal wajahnya. Mereka sebagian memakai caping, dan jika tidak salah dengar, cucumu itu memanggil salah seorang itu dengan sebutan Ayahanda. Oh, iya. Aku lupa menanyakan tentang dirimu, karena yang menjemput adalah cucumu sendiri. Dan lagi mereka kelihatan sangat tergesa-gesa sekali. Iya. Sudahlah, baiklah Kisanak. Terima kasih atas semua kebaikanmu. Ya. Jika begitu, aku pamit saja. Aku akan mencoba mencari di tempat keluarganya yang lain. Ya, mari. Mari. Bahaya telah berjumpa kembali dengan orang tuanya. Seandainya saja tidak ada Resi Amista di Istana Karangsedana, tentu aku tidak akan khawatir meninggalkan cucuku itu di sini. Rupanya aku harus terus terlibat dengan urusan-urusan tek-tek bengek seperti ini. Untuk kelak dapat bertemu dengan Purbaya, aku harus berada terus di sekitar kota raja. Iya, aku akan menunggulah kesempatan untuk bertemu dengannya, sambil mencoba untuk memecahkan Haji Pancawayang dari Resi Amista. Sementara itu di Istana Karangsedana, Prabu Jaya Suntana yang baru saja kembali dari Indraprasta mendapat laporan dari Permaisuri tentang kedatangan Raden Purbaya ke dalam istana dan berhasil mengambil sebuah peti dari kamar utama Prabu Jaya Suntana. Setan alas, mencuri. Pastilah itu harta pusaka Karangsedana yang sedang kita cari-cari. Berbahaya sekali jika sampai mereka berhasil mendapatkan harta pusaka itu. Bagaimana bisa mereka masuk ke dalam istana ini? Mengapa mereka sampai bisa masuk ke dalam kamarku ini? Di mana para pengawal istana? Para pengawal dalam. Resi Amista harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan ini. Kanda, jika Kanda ingin masalah ini menjadi lebih jelas, tanyakanlah semua ini kepada Paramita. Paramita? Putriku itu, Dinda. Apa hubungannya semua ini dengan dirinya? Saya juga tidak begitu jelas masalahnya, Kanda. Paramita masih saja merajuk sedih di kamar kita. Mari, Dinda. Aku harus membuat terang masalah ini. Aku harus menghukum anak itu jika seandainya dia memang membantu pencuri harta itu untuk masuk ke dalam sini. Ayo, Dinda. Tapi, Kanda, Paramita masih terlalu kecil. Usianya belum lagi genap 10 tahun. Dan lagi, dia adalah satu-satunya putri kita. Kau terlalu memanjakannya. Sampai-sampai tidur pun kau temani. Mulai saat ini, aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Serahkan semuanya pada Dayang pengasuhnya. Tempatkan kembali anak itu di kamar yang semula telah aku tentukan. Baik, Kanda. Silakan masuk. Sesaat ketika pintu itu terbuka, Prabu Jaya Suntana melihat sebuah lubang yang cukup besar menganga di salah satu sudut kamarnya. Pencuri licik. Dinda, bukankah lubang itu sebelumnya adalah lantai bawah ranjang itu? Benar, Kanda. Mereka menyembunyikan harta pusaka itu di bawah ranjang kamarnya sendiri. Benar-benar sukar untuk diduganya. Itu, Kanda. Kau tanyakanlah Paramita yang sedang merajuk seperti itu. Janganlah terlalu keras memarahinya. Paramita, mendekatlah kemari. Ini ayahandamu kembali, Paramita. Paramita, ini ayahandamu kembali. Kenapa kau merajuk saja seperti itu? Paramita, bangkitlah dari ranjang itu. Apakah kau tidak mendengar panggilanku, anak nakal? Bukankah ayah kembali hanya untuk memarahi Mita? Dengar, anak manis. Aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Sekarang coba kau ceritakan kepadaku. Apa yang sudah kau lakukan dengan pencuri-pencuri yang datang itu?
menurut ibumu, kau yang mengantarkannya hingga kemari. Betulkah demikian, Paramita? Kenapa kau diam saja? Ayahandamu bertanya, Paramita. Mereka bukanlah pencuri, Ayah. Mereka bukan pencuri. Kakang Mas Purbaya datang untuk mengambil barangnya sendiri yang disembunyikannya di sini. Itu bukan milik kita. Ayahanda tidak pernah mengetahuinya. Juga ibunda. Setan. Kau membela anak itu. Apakah kau ingin mendapat hukuman dari ayahandamu? Paramita, dengarlah. Jika mereka itu tidak bermaksud jahat, kenapa mereka harus takut untuk datang dengan berterus terang? Tidak bersembunyi-sembunyi seperti tadi. Bukankah itu bukti mereka adalah pencuri? Saya tidak mengerti. Tapi saya yakin Kakang Mas Purbaya bukanlah orang yang jahat. Dia baik dengan saya. Dia banyak memberikan mainan dan selalu mengajak saya bermain. Jadi benar kau yang mengantarkan anak itu masuk kemari, sehingga setan itu dengan leluasa mengambil peti harta itu dari kamar ayahandamu. Iya, setan. Hei Dayang, bawa anak ini ke kamarnya yang dulu. Dan kunci dia di dalam sana sampai kuperintahkan untuk melepaskannya keluar. Kanda. Itu adalah perintahku, Dinda. Paramita tidak boleh kita biarkan menjadi liar seperti itu. Hei, cepat bawa dia keluar dari kamarku. Ayo. Bagaimana Amista? Apalagi yang hendak kau bicarakan sekarang? Kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini? Aku percayakan keamanan istanaku kepadamu. Kepada engkau yang katanya mampu menggulung seluruh tokoh Pasundan ini dengan kepandaianmu itu. Apa jawabmu, Amista? Oh, ampun tuanku. Kejadian yang baru saja terjadi adalah di luar kuasa hamba. Hamba benar-benar tidak mengerti mengapa penjagaan yang sudah hamba buat sedemikian ketatnya masih juga berhasil disusupi oleh mereka. Ampunkan hamba. Hanya itukah pertanggungan jawabmu? Ampun tuanku. Sesungguhnya lah pencuri itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Akan tetapi walaupun demikian, hamba masih dapat melayaninya. Tapi peristiwa ini bisa sampai terjadi adalah karena maaf tuanku, menurut salah seorang pengawal adalah karena Tuan Putri sendiri. Pengawal Banu telah menceritakan semuanya pada hamba. Kau benar, Amista. Karena itulah anakku kuberikan hukuman saat ini. Dan untukmu aku beri maaf. Ini. Kuperkenalkan kau dengan Kirangga, seorang wakil dari Indraprasta. Kirangga dikenal juga dengan panggilan Raden Kuda Amoksa. Beliau adalah masih keluarga dengan Prabu Sora di Indraprasta. Dan juga Prabu Sana di Galuh. Hormat saya untuk Tuan Kuda Amoksa. Saya adalah seorang pengembara asing yang tiba di Pasundan dan mendapat belas kasihan dari Sang Prabu Suntana. Seorang tokoh sakti seperti engkau, masa hendak melempar tanggung jawab pada seorang bocah kecil? Ampun Tuanku Amoksa. Ku dengar dari Kakang Prabu Suntana, engkau sesumbar mampu untuk menggulung tokoh-tokoh Pasundan dengan kepandaianmu. Dan sanggup untuk mengalahkan tokoh seperti Jelangkong Hidup. Benar, demikian Amista. Itulah bentuk dari pengabdian hamba pada Baginda Sultana. Dan memang demikian janji hamba sesungguhnya. Kau sombong sekali, Amista. Apakah dapat kau buktikan semua ucapanmu itu? Apakah harus hamba buktikan saat ini juga, tuanku? Iya, buktikanlah saat ini juga. Agar Kakang Suntana tidak menjadi korban dari omong besarmu itu. Buktikanlah, Amista. Si Amista sesaat memejamkan matanya. Sesaat, suasana di bangsal pertemuan utama itu menjadi hening.
Dan ketika Resi asing itu membuka kedua bola matanya seakan-akan membara memandang ke arah Raden Kuda Amoksa, sejurus pandangan yang mempunyai kekuatan yang tidak dapat terlawankan itu. Katakanlah Tuan Kuda Amoksa, katakanlah bahwa saya bukanlah orang yang sombong, bahwa saya sanggup untuk menundukkan tokoh manapun di tanah Pasundan ini. Katakanlah Tuan Kuda Amoksa. Iya. Kau adalah seorang yang tidak. Katakanlah Tuan Amoksa. Iya. Kau seorang yang tidak terlawankan di tanah Pasundan ini. Terima kasih Tuan Amoksa. Jika memang Tuan sudah memaklumi. Kau keterlaluan sekali, Amista. Sekarang kau buktikanlah bahwa kau tidak hanya sekedar mampu mempergunakan ilmu setan itu. Bangkitlah, aku akan menguji kepandaianmu. Adirangga, apakah harus ada ujian dalam bentuk seperti ini? Kakang duduk tenanglah di situ. Biar aku akan mencoba kepandaiannya orang asing ini. Ayo, bangkitlah Amista. Menghadapi Raden Kuda Amoksa yang menjadi semakin berang, Resi Amista tetap saja duduk beberapa saat. Akan tetapi, kemudian terjadi sebuah pandangan yang menakjubkan. Dari tubuh Resi Amista keluar sebuah bentuk lain yang benar-benar menyerupai dirinya sepenuhnya, yang kemudian berdiri menghadapi Raden Kuda Amoksa. Seketika itu juga, bangsal utama kembali dikeliputi oleh ketegangan yang bercampur baur dengan kekaguman. Saya siap menerima petunjuk dari Tuan Amoksa. Baiklah, akan kuhadapi cara apapun yang kau tunjukkan padaku, hai orang asing. Raden Kuda Amoksa sejak masa kecilnya adalah seorang bocah yang gemar bertualang dan menuntut ilmu. Karena itulah, ia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sangat banyak memiliki kepandaian. Dan kini, ia menjadi salah seorang kepercayaan Baginda Prabu Sora di samping Ki Surapraba. Dan kini, laki-laki yang telah berumur setengah baya itu mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk menjatuhkan Resi Amista yang dianggap telah menjatuhkan martabatnya di hadapan Prabu Jaya Suntana dan orang-orangnya. Ayo, bangkitlah Amista, bangkitlah. Kau boleh menghadapiku bersama dengan bayang-bayang setanmu itu. Ilmu dari 5 bayang-bayang ini tidak akan mungkin dapat Tuan kalahkan. Bayang-bayang tubuh hamba itu tidak akan dapat Tuanku kalahkan. Ingin melihat sampai sejauh mana Tuanku dapat menghadapi ilmu 5 bayang-bayang yang hamba miliki. Sekarang Tuanku boleh menghadapi 3 bayang-bayang hamba. Marilah, sekarang hadapilah hamba. Apakah sungguh-sungguh bayangan yang sedang dihadapi Adirangga? Ataukah bentuk yang sedang duduk bersilat tak jauh dari situ ini adalah bayang-bayang yang benar? Tapi bagaimanapun Resi Amista telah mampu memecahkan dirinya menjadi 4 bentuk. Aku benar-benar beruntung mendapatkan pembantu seperti ini. Bagaimana Tuanku? Kita hentikan aja sampai di sini pertarungan ini. Kau benar-benar hebat, Amista. Aku mengakui kepandaianmu memang luar biasa. Tapi bolehkah aku tahu apakah nama aji yang kau pergunakan itu? Aji 5 bayang-bayang. Inilah kekuatan hamba seutuhnya. Inilah dia
membagi 5 bayang-bayang yang saya miliki, Tuanku. 5 bentuk yang sempurna dari tubuh Resi Amista berdiri di hadapan Raden Kuda Amoksa, Prabu Jaya Suntana, dan para pengikutnya. Dan beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba, keempat tubuh itu sirna, dan yang tinggal di hadapan mereka hanyalah satu bentuk tubuh dari Resi Amista. Ya, itulah dia ilmu 5 bayang-bayang, Tuanku. Kepandaianmu memang sangat luar biasa, Amista. Mungkin saja kau dapat mengalahkan Jerangkong Hidup. Tapi jika sesumbarmu dapat mengalahkan seluruh jago dari tanah Pasundan ini, kau keliru. Apakah masih ada tokoh lain di tanah Pasundan ini yang lebih tinggi kepandaiannya dari Jerangkong Hidup? Jika memang ada, jelaskanlah pada saya siapa dia itu. Saya ingin sekali berjumpa dan saling mencoba mengadu ilmu. Ya, mungkin tidak banyak orang yang mengetahui tentang kepandaiannya. Tapi sesungguhnya lah, junjunganku di Istana Indraprasta memiliki kepandaian yang tidak dapat diukur dengan kepandaian manusia. Prabu Sora, alangkah bahagianya hamba jika sekali waktu dapat berjumpa dengannya. Jika boleh kami tahu, apakah ilmu andalan dari junjungan tuanku itu? Kau tidak mungkin mengetahuinya, Amista. Ilmu itu adalah ilmu leluhur kami di tanah Pasundan ini. Ilmu Banyu Cakrabuana. Benarkah itu, Tuan Amoksa? Banyu Cakrabuana. Ataukah tuanku sedang mempermainkan saya? Ilmu itu tidak pernah ada di dunia ini, tuanku. Apakah kau juga mengenal ilmu itu? Ilmu itu adalah sebuah ilmu sempurna yang merupakan sari dari seluruh ilmu olah kanuragan yang ada di Mayapada ini. Ilmu itu adalah ilmu dari Betara Wisnu yang juga merupakan sembahan kami di India. Tapi semua itu hanyalah sebuah dongeng, tuanku. Ya, tapi satu saat tentu kau akan dapat membuktikannya, Amista. Sudahlah, malam sudah semakin larut. Beristirahatlah kalian semua. Besok kita akan bertemu lagi membicarakan beberapa hal masalah Aji Konda yang menurut beberapa petugas sandi kita tengah mempersiapkan satu gerakan balasan. Tetaplah waspada, Amista. Baik, tuanku. Keesokan harinya, Prabu Aji Konda yang telah membekali dirinya dengan harta pusaka Karangsedana mulai melakukan gerakan keluar Karangsedana, mengirimkan berbagai utusan untuk mencari tenaga-tenaga untuk menggulingkan Prabu Aji Konda. Sementara itu di tempat rahasia kelompok Prabu Aji Konda, Raden Purbaya tengah menemui ayahandanya. Ada apa, anakku? Kelihatannya kau begitu serius menghadapku. Ayahanda, Ananda ingin menanyakan sedikit tentang Karangsedana, tentang leluhur Ananda, tentang masa lalu mereka. Apakah Ayahanda dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya pada Ananda? Ada apakah kau Purbaya? Mengapa tiba-tiba saja kau bertanya tentang leluhur kita? Tentang masa lalu dari mereka? Ananda mendengar dari seorang kakek tua yang menjadi guru dari Ananda bahwa sesungguhnya Karangsedana pada masa lalunya adalah sebuah kerajaan yang sangat besar yang menguasai seluruh tanah Pasundan ini. Benarkah semua itu, Ayahanda? Kau benar, anakku. Kau benar. Ternyata masih ada orang yang masih mengingatkan kebesaran leluhur kita. Tentang kebesaran Karangsedana yang dahulu dikenal dengan nama Kerajaan Sunda atau Pasundan. Ya, seluruh tanah Jawa dan bahkan Nusantara serta beberapa negara tetangga menghormati kerajaan kita, Kerajaan Sunda. Dan juga leluhur kita besar,
karena kepandaian mereka mengatur kesejahteraan rakyat, kebijaksanaan, dan keadilannya terhadap rakyat, anakku. Lalu, mengapa sekarang bisa jadi seperti ini? Begini. Galuh, yang saat itu merupakan kerajaan kecil, merasa iri dengan daerah dan wilayah besar yang dikuasai leluhurmu. Ya, dengan diam-diam mereka menyiapkan bala tentara dan kemudian menyerang kerajaan kita yang saat itu masih bernama Kerajaan Sunda. Tapi, kenapakah semua ini dirahasiakan pada Ananda? Ya, seperti yang telah aku jelaskan tadi. Kebijaksanaan dari leluhurmu lah yang menyebabkannya seperti itu. Mulai saat itu, kekuasaan kita dibatasi oleh Galuh. Dan leluhurmu pun mengganti nama kerajaan kita dengan nama Karangsedana. Ya, semua ini dirahasiakan karena perintah dari leluhurmu yang merupakan kakek buyutmu. Aku mengerti semua ini dilakukan agar tidak timbul dendam di antara turunannya kelak di kemudian hari. Semua catatan tentang kejadian itu, tentang kebesaran masa lalu leluhurmu dilenyapkan. Beruntung aku dapat menemukan sebuah catatan yang tercecer di perpustakaan istana. Dan ketika itu, kakekku masih ada. Dan aku tanyakan semua itu secara diam-diam. Nah, ayahku pun sendiri tidak pernah mengetahui tentang cerita itu. Sudahlah, lupakanlah cerita masa lalu itu. Cerita yang hampir genap 1 abad lamanya. Ayahanda, Ya. apakah tidak boleh jika kita membangun kembali kebesaran masa lalu itu? Purbaya, anakku. Leluhurmu menghendaki agar kita dapat hidup dalam kedamaian dan menjauhi semua bentuk kekerasan, apalagi pertumpahan darah dari ribuan tidak tahu apa-apa, anakku, yang hanya sekedar mendukung ambisi dan nafsu serakah kita. Tauhilah keinginan itu, putraku. Lalu, bagaimanakah dengan usaha pengembalian Karangsedana dari tangan Ki Suntana? Seandainya saja Prabu Jaya Suntana saat itu sanggup memerintah dengan bijaksana, aku ikhlas untuk melepaskan semua kedudukanku dari Karangsedana. Tapi Ki Sentana tidak sanggup melakukan itu, anakku. Rakyatku hidup dalam keresahan, tidak tentram. Manusia licik itu memerintah hanya untuk memanfaatkan kekuasaannya saja. Aku tidak rela. Aku tidak ikhlas rakyatku jadi seperti itu, anakku. Karena itu, aku akan bergerak bersama-sama dengan mereka, rakyatku, untuk menggulingkan kembali Ki Sentana. Para pendengar sekalian, sikap apakah yang kelak akan diambil oleh Raden Purbaya setelah mendengar kisah tentang masa lalu dari leluhurnya? Dan bagaimana pula dengan kisah dari Anting Bulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-8, Satria Cilik Karangsedana. Sampai jumpa.